Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang terhormat buat keluarga besar dari Pak RT dan Bu RT, buat perwakilan dari panitia Ibu Titin ya. Mungkin karena yang pertama sudah membantu saya untuk mengundang warga dan juga menyediakan saya tempat. Tidak lupa Bu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang sudah mau hadir. Saya doakan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya diberikan sehat selalu ya Bu. Dilancarkan semua rezekinya Bu. Kalau rezeki sudah lancar, yang muslim saya doakan mudah-mudahan cepat-cepat naik haji semuanya ya. Sebelum saya lanjut Bu, perkenalkan dulu. Ibu panggil saja nama saya Diko. Diko Bu, Diko. Bu, saya asli dari Jawa Timur, tepatnya Kota Malang Bu. Saya asli orang Jawa. Jadi kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, minta tolong dimaklumi dan dimaafkan ya Bu ya. Di sini saya perwakilan dari Sumber Barokah Yogyakarta, salah satu pabrik yang pernah menjadi mitranya pemerintah, Bu. Dulu pada saat zamannya Pak SBY, kalau nggak salah 2006-2007, yang ikut serta membagikan tabung 3 kg plus kompor 1 tungku secara gratis, Bu. Ingat ya? Pertanyaannya, tabungnya masih dipakai nggak, Bu? Masih. Kompornya? Udah rusak. Udah rusak. Udah rusak kompornya. Sudah berapa tahun? Iya, Bu, saya cuma tanya. Intinya seperti ini Bu ya. Maksud dan tujuan utama kedatangan saya ke sini selain silaturahmi, yang pertama saya mau menawarkan tebus murah minyak goreng, yaitu senilai 2.000 Bu. Di mana minyak goreng ini kalau di toko-toko Ibu belinya paling enggak ya 8 ribuan lah Bu ya. Nah di sini tebus murah 2.000. Ibu sudah tahu bentuk minyak gorengnya, besar kecilnya. Tolong minyak yang dari saya Ibu terima dengan ikhlas Bu ya. Syukur-syukur minyaknya cukup untuk goreng selama 4 bulan Bu ya. Bu, ini yang kedua, kenapa kok ada tabung gas 3 kilo ya? Di sini Ibu tidak perlu salah paham. Ibu datang ke sini hanya mau ditanya-tanya karena ini sebagian dari survei, Bu. Karena gini, Bu, meninjau banyaknya keluhan dari masyarakat Kalimantan Timur tentang penggunaan tabung gas 3 kg. Keluhannya seperti apa, Mas? Banyak, Bu. Yang pertama banyak mengeluh ketika masang regulator ke tabung gas katanya sering bocor. Bunyi itu loh, Bu. Gitu. Yang kedua banyak yang mengeluh katanya boros. Makanya Bu minta tolong ketika saya tanya, Ibu jawabnya dengan jujur ya. Yang pertama Bu, ketika Ibu masang regulator ke tabung gas pernah mengalami bunyi nggak Bu? Sering. Bunyi gitu Bu ya. Nah biasanya kalau bunyi atau bocor biasanya diapain Bu? Tidak disil. Kalau masih bocor? Ini cobek. Cobek itu apa? Itu cobek. Buat ulekan itu ya. Yang diurus siapa? Bu, langsung saja ya, perhatikan ngobrolnya ditahan dulu sebentar. Insya Allah ini penting informasinya untuk masyarakat yang masih pakai tabung. Bu gini, ketika Ibu masang regulator ke tabung gas terjadi bunyi atau bocor, tolong digantikan sendiri. Penyebabnya cuma satu, apa Mas? Disebabkan oleh karet seal yang warna merah Bu. Biasanya kan kalau Ibu gasnya habis, karetnya kan dilepas tuh. Bu, itu memang disuruh lepas, tapi kalau sudah dilepas jangan dipakai lagi Bu. Jangan disimpan sampai satu plastik satu toples. Karena Bu, karet yang warna merah itu fungsinya cuma 1 kali pemakaian saja Bu. Nah coba Ibu pernah nggak beli tabung baru, segelnya dilepas, Ibu ngeliat tabungnya nggak ada karetnya. Ya jadi gini Bu, kalau Ibu nemuin tabungnya nggak ada karetnya jangan kaget, karena memang per 2025 ini pabriknya sudah tidak lagi produksi karetnya warna merah. Yang kedua Bu, per 2026 secara permanen karetnya warna merah dihilangkan. Mas, kedepannya masyarakat yang masih pakai tabung gimana? Bu, gak usah khawatir. Kedepannya memang Ibu disuruh cari sendiri, disuruh beli sendiri. Tapi Bu, belinya cuma 1 kali karena karetnya awet. Yang kedua sudah dipastikan karetnya anti bocor, anti bunyi. Tapi satu, nanti Ibu Mas belinya di mana? Terserah Bu. Mau beli ke Alfamart, Indomaret juga ada. Tapi nanti kalau mau beli, minta tolong jangan bilang karet seal yang warna merah. Karena karetnya warna merah itu Bu di Indomaret, di Alfamart saya masih lihat masih diperjualbelikan. Nanti Mas bilangnya apa? Bu, nanti bilang aja ke penjualnya ya, Mas, Mbak, saya mau beli karet silikon. Karet apa Bu? Silikon. Kalau bisa cari karet silikon yang warnanya biru kayak gini Bu. Maaf tangan kiri ya. Bu, karetnya warna biru kayak gini. Pernah tahu Bu? Belum. Nah Bu, perhatikan baik-baik. 1 bungkus isinya ada 3 biji ini. 2 yang saya tunjuk ya, yang saya tunjuk ini Bu G. Ini dipasang ke tabung gas.
pengganti dari karet sil yang warna merah. Kenapa ada dua bu? Yang satu buat cadangan, yang satu dipakai, jelas ya? Yang satu bu, ini dipasang ke regulator. Yang depen besar ini bu dipasang ke regulator. Artinya kalau ibu di rumah punya regulator yang gampang bocor, gampang bunyi, yang longgar, yang maaf kalau mau masang biasanya pakai alat bantu, ditumbang pakai cobek ya, atau diganti pakai karet, bu nggak perlu pakai alat bantu lagi. Tapi dengan catatan regulatornya dipasang karet yang tipis. Saya kasih contoh bu. Bu ini saya sudah jalan 7 bulan loh bu. Bu, ini saya sudah 6 bulan, 7 bulan loh bu, saya pakai karet ini. Saya selama 7 bulan bu ya, jalan 7 bulan, nggak pernah saya sekalipun ganti karet. Saya cuma pakai satu karet, makanya bu ini sampai cuil kayak gini nih karetnya, ya. Tapi masih bisa dipakai. Alhamdulillah saya pakai ini bu, nggak pernah bocor, nggak pernah bunyi, nggak pernah pakai alat bantu, ya. Ini bu, karena ini banyak elastis kenyal. Ibu tahu dot bayi nggak? Nah, jadi dot bayi itu bu bahannya dari silikon. Ini juga bahannya dari silikon. Nih, kalau ibu pengen tahu nih, kenyal nih bu. Bu digeser, setelah digeser balikin ke saya ya. Biar tahu. Jadi kalau habis gasnya itu diambil itu. Wajib bu, wajib dilepas. Nih saya kasih tahu ya, bu sambil geser sambil saya jelaskan ya. Bu di sini kan ibu kan karetnya kan sudah saya lepas. Artinya bu nih dicek, dilihat bu. Tabung saya sudah tidak menggunakan karet ya. Bu tabung kalau nggak pakai karet dipasang regulator biasanya bocor nggak bu? Bocor. Nah, yang kedua bu, perhatikan baik-baik. Saya di sini praktek menggunakan regulator. Kalau ibu pengen tahu regulator saya harganya murah bu, 40.000. Tapi meskipun regulator saya murah bu, sekalipun nemuin tabung yang nggak pakai karet, insya Allah nggak bocor, insya Allah nggak bunyi. Kenapa mas? Karena regulator yang saya gunakan sudah menggunakan karet silikon yang tipis. Nih contohnya, yang satu tadi bu, bener. Nih bu, kalau saya pasang kayak gini meskipun nggak pakai karet nggak bocor bu, nggak ada bunyi. Tapi kalau saya lepas juga diangkat sekali dulu kayak gini bu nggak bocor ya. Tapi bu kalau misalkan karetnya yang saya lepas, bu ini karetnya. Sekalian nanti saya kasih tahu cara pasangnya. Bu ini saya lepas ya. Saya pasang bu seperti ini, maaf agak bau tapi nggak beracun bu nih. Bocor, bunyi ya bu ya. Kenapa mas? Karena dua-duanya tidak menggunakan. Nah, mas cara masangnya gimana? Perhatikan baik-baik bu, jangan sampai terbalik. Bu ada dua sisi nih. Yang di bawah kan rata, halus bu. Ya, yang di atas kan ada benjolan kecil. Yang masuk ke lubangnya regulator dulu, yang rata. Bu, yang rata yang halus masuk. Saya ulangin, bu, yang permukaannya rata masuk ke lubangnya regulator, jelas nggak? Nah, masuk ya, setelah masuk didorong bu, pakai alat bantu. Yang penting mentok atau mawon. Bu setelah itu baru dipasang. Ibu jawab, dengar bunyi enggak? Jadi bu sekalipun regulator saya murah, insya Allah bu tetap bisa dipakai sekalipun tabung saya nggak pakai karet. Tapi karena ya itu tadi bu, karena regulator yang saya gunakan sudah menggunakan karet silikon yang tipis ya. Bu, ini kan tabung saya nggak pakai karetnya. Nah, bu, sama namanya tabung itu lebih aman kalau tabungnya pakai karet. Kesimpulannya, tabung yang ibu gunakan yang sehari-hari pakai masak itu wajib menggunakan karet atau seal, jelas ya. Nah, misalkan ada pertanyaan, mas kalau misalkan dua-duanya dipasang gimana? Itu jauh lebih aman bu, jauh lebih kuat. Bu, coba saya minta lagi karetnya, saya praktekkan lagi bu. Bu, makasih ya. Nah, ini bu, ditabung pakai karet silikon yang warna biru, ya kan? Terus bu, di regulator juga masih ada karetnya, itu malah kuat bu. Lebih aman. Nih, ya dianggap pun aman udah bu, nggak bakal bocor, nggak bakal bunyi. Yang penting satu hal bu, tadi ibunya bilang ya, kalau ibu sudah punya karet silikon yang warna biru. Bu, kalau gasnya sudah habis, jangan lupa ya bu, karetnya wajib dilepas, dipasang ke tabung gas yang baru. Kenapa mas? Bu, karet yang warna merah itu cuma 1 kali pemakaian. Kalau yang warna biru, isinya kan ada 3 bu. 1 karet bisa ibu gunakan selama 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih bu 1 karet ini. Nah mas kalau lupa gimana? Saya paham bu, karena manusia memang tempatnya lupa. Mas, gini bu, saya kasih tips ya biar nggak lupa. Tabungnya ditulis pakai spidol, jangan lupa karetnya dilepas gitu. Bu, jujur, setelah ibu tahu fungsi dan manfaatnya, ibu perlu nggak sama karet kayak gini? Bu, kalau saya kasih gratis mau nggak? Mau. Pasti. Bu,
selama ibu selama ibu di rumah menggunakan tabung gas, saya yakin ibu tetap perlu ya. Kalau ibu perlu, nanti ibu tinggal cari aja ke Alfamart atau Indomaret. Karet apa tadi namanya bu? Silikon. Yang warna apa? Biru. Untuk masalah harga, perhatikan baik-baik bu. Setiap toko itu ngambil untungnya beda-beda, jelas ya. Jadi kalau harganya beda, ibu jangan heran, paham ya? Nah bu, gini, waktu beberapa hari yang lalu, ketika saya beli rokok ke Indomaret bu, ini saya lihat harganya dijual 37.500. Terus bu, ketika saya beli ke Alfa ada lagi dijual 35 bu. Jadi macam-macam ya bu ya. Mas, terlalu mahal. Ibu kalau terlalu mahal tinggal beli aja karetnya ke pabriknya langsung bu, di Surabaya, Jawa Timur. Daunnya. Buatan pabrik itu Surabaya. Bu, setelah ini sudah saya jawab dengan jelas bu ya. Ibu sekarang sudah paham, sudah jelas. Ketika ibu sering mengalami kendala, ketika ibu sering mengalami bocor, ibu tinggal beli aja karet apa tadi namanya sekali lagi bu? Warnanya apa? Oke, yang kedua bu, gini. Ibu setiap selesai masak, kompornya kan dimatikan ya bu ya. Setelah kompornya dimatikan, regulatornya ini bu, tetap ibu biarkan terpasang atau dilepas bu? Kok terpasang? Bu maaf, ngelepasnya kapan? Kalau habis, ibu kalau keluar rumah, maksudnya contoh keluar rumah itu contoh jemput anak sekolah, dilepas nggak? Enggak. Lah, bu, ibu datang ke sini dilepas nggak? Enggak. Bu, gini, pantesan gasnya boros ya bu ya. Bu, saya luruskan, didengarkan baik-baik bu. Ya, kedepannya setiap ibu selesai masak ya, bu didengarkan ya. Setiap ibu selesai masak, kedepannya itu yang dimatikan jangan cuma kompor. Jangan lupa gasnya dimatikan, karena ketika ibu matikan kompor, ingat yang mati cuman api. Bu, gasnya itu sama sekali belum mati. Tujuannya bu, supaya aman, supaya hemat, jangan lupa gasnya dimatikan. Mas, cara matikannya gimana? Apa harus dilepas? Nggak perlu bu, karena kalau nanti ibu melepas regulator, nanti ibu pasti punya alasan. Mas, nanti masanya susah. Nah, selain susah bu, yang kedua, semahal apapun regulator, percaya sama saya, kalau dibongkar pasang resikonya cepat. Nah, jadi bu nggak perlu dibongkar pasang. Nih, bu tetap dipahami ya, tetap dibiarkan terpasang, tapi dengan catatan gasnya dimatikan. Caranya gimana mas? Gampang bu caranya. Nih, Semua regulator ini kan setahu saya kan ada kuncinya bu. Nih, kunci kalau ibu ingin tahu, fungsi dari kunci regulator itu ada dua. Yang pertama diputar ke atas sama diputar ke bawah. Bu, tolong diingat-ingat ya. Meskipun kompor ibu mati, kalau kondisi kuncinya ini diputar ke bawah, gasnya masih ngalir, masih jalan, masih aktif. Tapi bu, kalau kuncinya diputar ke atas, ini gasnya off. Nah, tolong diingat-ingat sekali lagi, saran saya setelah ibu matikan kompor, jangan lupa gasnya dimatikan. Caranya kunci yang di regulator tinggal ibu putar ke atas, selesai bu. Kalau mau masak putar ke bawah. Jadi nggak usah dilepas nih bu. Nih, bu kalau cuman nih kan terpasang nih, kuncinya kan ke atas. Kalau ke atas bu kan sudah saya sampaikan ini off, aman bu. Ya, nggak ada off. Tapi kalau kuncinya diputar ke bawah, sabar sih tenang. Bu ini kalau diputar ke bawah, kan ke bawah nih. Nah, ini bu. ibu jawab apa yang keluar? Apa bu yang keluar bu? Gas. Itu kalau saya pakai api bu, yang pertama apinya besar, yang kedua pemborosan gas. Diingat sekali lagi. Supaya aman, supaya aman, gasnya dimatikan. Caranya kuncinya diputar ke atas. Selesai bu, nggak usah dilepas. Bu, Jelas gak maksud saya? Bu gini, paham maksud saya ya? Bu, biar cepet, ibu kan pengen cepet ya? Saya juga pengen cepet. Bu gini aja, kalau saya tanya, bu paham apa enggak? Paham nggak paham? Jawabnya yang kompak, paham ya bu ya? bu ini dipahami. Yang kedua, saya praktek menggunakan dua jenis selang kompor gas yang berbeda bu. Yang pertama, selang yang warna hitam, yang banyak dijual di toko-toko terdekat bu, yang ada lapisan besinya. Maaf, yang tangan kiri bu. Yang kedua yang warna oranye. Pertanyaannya, selang yang ibu gunakan yang mana? Yang warna hitam apa yang warna oranye? Warna hitam. Yang warna hitam ya bu. Sudah berapa tahun pakai selang seperti ini bu? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun itu gini, saya ambil contoh. 5 tahun ada nggak? Ya udah bu, contohnya selama 5 tahun terakhir berapa kali ibu ganti selangnya? Gak pernah ganti, gak apa-apa. Terus ibu kalau mau ganti selang, pertanyaan saya nunggu apa? Bocor.
Bu, selang kalau rusak kan berarti kan bocor ya? Bu, tolong jawab ya, selang kalau bocor resikonya apa Bu? Berarti Ibu mau ganti selang nunggu? Bu, saya doakan yang naik ke kompor gas, mudah-mudahan semuanya aman selalu ya. Bu, dengarkan baik-baik. Bu, saya luruskan ya. Selang kompor yang Ibu gunakan, mau yang warna oranye atau yang warna hitam Bu, ini penggunaannya maksimalnya 2 tahun Bu. Artinya 2 tahun sekali selangnya wajib diganti. Selain 2 tahun sekali wajib diganti, minimal sebulan sekali selangnya wajib dibersihkan. Pertanyaannya, selama Ibu belasan tahun pakai kompor, kalau selesai masak, yang dibersihkan kompor apa selang? Kompornya. Selangnya ada. Sip Bu, maaf. Yang bersihkan gini, yang bahaya selang apa kompor toh Bu? Selang. Bu, selang. Tapi yang Ibu bersihkan Kompor. Kan selama ini nggak ada penyuluhan seperti itu. Bu, minimal yang bersihkan selang seminggu sekali ada nggak? Nggak ada. Pakai apa nggak tahu. Nggak pernah ngerti kita. Baru ini. Bu, gini, saya tanya dulu, sebulan sekali minimal ada nggak yang membersihkan selang? Nggak ada. Bu, maaf ya, kalau Ibu nggak pernah nih, cuman saya doakan yang pakai kompor gas semuanya mudah-mudahan aman selalu Bu ya. Bu, kalau Ibu nggak pernah bersihkan selang, kira-kira Ibu tahu nggak kalau selangnya yang Ibu pakai itu ada yang bocor? Nggak tahu, karena Ibu nggak pernah bersihkan, karena Ibu nggak pernah ngecek. Yang kedua, Bu, nih banyak yang tidak paham dan banyak yang salah paham. Pernah nggak Ibu mengalami kejadian ketika gas mau habis suka bau? Ya. Terus Bu, kalau bau kayak gitu diapakan Bu? Bu, kalau misalnya kayak gitu ya, gini takutnya yang saya khawatirkan itu takutnya Bu ingat gak semua gas mau habis itu bau. Yang saya khawatirkan takutnya selangnya tanpa Ibu sadari selangnya ada yang bocor. Bu, pulang dari sini, pulang dari posyandu, minta tolong masing-masing selangnya. Nih, kalau masih Ibu berkepanjangan ya, misalkan nih kedepannya masih Ibu mengalami gas mau habis bau, nanti tolong selangnya dicek. Yang dicek selang yang di ujung kompor. Kenapa Mas? Karena selangnya yang di ujung kompor itu selangnya rawan bocor. Kok bisa Mas? Bu, satu kan biasanya kan ada cincin tuh Bu. Nah yang kedua Bu, yang di ujung kompor kok rawan bocor. Yang pertama kan ketumpahan kuah, ketumpahan masakan ya, ketumpahan minyak goreng ya. Itu kalau Ibu biarkan terlalu lama bau amis. Ketika selang bau amis Bu, gak Ibu bersihkan, pasti berjamur. Selang kalau sudah berjamur, gak bisa dibersihkan. Semakin Ibu bersihkan jamurnya, semakin banyak jamurnya Bu. Kalau sudah banyak jamurnya, itu sudah pasti semakin banyak bocornya Bu. Ya, kayak maaf Bu, gini, kayak sebelum saya praktek ya Bu ya, saya sedikit bercerita. Bu, beberapa bulan yang lalu, mungkin Ibu kalau sering lihat TikTok, lihat Instagram, pasti Ibu tahu beritanya Bu. Di Jakarta itu terjadi yang namanya ledakan gas Bu. Terjadi ledakan gas gara-gara tabung gas 12 kilo. Ibu kalau pengen tahu penyebabnya apa? Nih, maaf ya, satu rumah itu hancur porak-poranda. Satu orang Bu, korban meninggal, ada satu orang ya korban meninggal dunia Bu. Yang meninggal itu nenek-nenek yang sudah sepuh, yang sudah pikun. Cuma gara-gara apa? Yang punya rumah, satu keluarga, selain neneknya itu keluar kota Bu. Nah posisinya tabungnya itu, posisi tabung masih banyak, 12 kilo kan, yang besar biru itu Bu. Terus Bu, regulatornya dibiarkan terpasang. Nah terus Bu, tanpa disadari, ternyata ketika diselidiki, selangnya ada yang bocor. Loh Mas, kan nggak ada api, kok bisa terbakar, kok bisa meledak? Bu, maaf, selang kalau sudah bocor, ya itu yang pertama Bu, yang keluarkan gas. Dan ledakan gas, kebakaran Bu, itu bukan cuma disebabkan oleh kompor gas, juga bisa disebabkan oleh korsleting listrik Bu. Ya, nih gas kalau bocor, yang pertama nih, ya Bu ya, kalau misalkan kita di dalam ruangan tapi ada ventilasi Bu, ada gas bocor, ketiup angin hilang, apalagi ada kipas angin. Yang kedua Bu, kalau misalkan yang saya takutkan ada gas bocor, di dalam ruangan tidak ada ventilasi, gas itu mengendap Bu, mengendap ke pakaian, ke tembok, ke kayu. Yang dikhawatirkan ada salah satu gas bocor mengendap ke lampu. Bu, lampu ini tempat alirannya listrik, ada korsleting sedikit, sudah pasti disitulah terjadinya namanya kebakaran. Sekali lagi Bu, yang pakai kompor gas mudah-mudahan kedepannya aman selalu ya. Amin. Bu, gini, di sini kan Ibu nggak pernah ngelepas regulator Bu ya. Bu, yang kedua selain gasnya habis ya. Nah yang kedua kan selangnya kan nggak pernah dibersihkan Bu. Bu, tolong ingatkan nih, jadi jawab Bu. Regulator kalau nggak Ibu lepas, selama terpasang dan terkunci, gasnya tetap jalan. Yang kedua Bu, yang saya takutkan tanpa Ibu sadari, selangnya ada yang bocor. Apalagi Ibu sering mengalami ketika gas mau habis itu bau. Yang saya takutkan ada yang bocor Bu. Tiba-tiba Ibu nyalakan kompor, kan ada api. Bu, api ketemu gas nyamber nggak Bu?
Ketika nyamber, jujur, ketika nyamber, langkah utama yang ibu lakukan mau nyabut regulator atau mau lari. Terus kalau lari yang matikan apinya siapa berarti? Tidak tahu. Bu, yang pertama, tolong diingatkan pesan dari saya ya. Sebesar apapun api yang sumbernya dari gas, jangan sampai ibu siram pakai air. Yang penting ibu jangan panik, jangan takut, ya, jangan lari. Yang kedua, jangan sampai api itu ibu tutup pakai kain basah. Ya, meskipun tebel ya Bu ya. Jadi gini, Mas, kecuali apinya di wajan, di panci, di kompor, baru pakai kain basah. Kalau di selang nggak bisa Bu. Kenapa Mas? Soalnya gas itu tekanannya tinggi. Terus Mas, cara yang benar gimana? Cara menanganinya? Nah, di sini Bu, saya mau izin praktek menggunakan kompor gas. Tolong Ibu semuanya jangan ada yang takut. Ya, perjanjian dulu. Jangan ada yang takut, jangan ada yang lari, jangan ada yang panik, jangan ada yang kaget, apalagi sampai ada yang lari. Kalau sampai terpantau ada yang lari, saya juga ikut lari, Bu. Bu, ini saya izin praktek pakai kompor. Nah, terus terang Bu, saya prakteknya pakai selang yang warna oranye. Kenapa Mas bawa warna hitam? Saya takut, soalnya selangnya ini tipis. Yang takut melebar di mana-mana. Jadi pakai saya yang lumayan tebel Bu ya. Jadi buat contoh aja Bu yang warna hitam. Bu, gak usah takut ya, santai aja ya, yang di depan saya. Kenapa di atas minyak, Pak? Apa? Nggak apa-apa kan di atas Soalnya adanya minyak. Gak apa-apa Bu, aman. Ada sampai kata ikut satu apa dua? Ada sampai kata satu. Boleh nggak ikut nggak? Boleh nggak ikut nggak? Nah, itu mau saya sampaikan, bentar. Boleh nggak ikut nggak? Boleh nggak ikut nggak? Kenapa? Boleh nggak ikut nggak? yang dekat di depan hati-hati. Bu, perhatikan baik-baik, gak usah, aman. Bu, perhatikan, ini kan saya gak pakai cincin, soalnya kan saya praktek Bu. Yang kedua, untuk selang yang di ujung kompor sama selang yang di ujung regulator yang ibu pakai di rumah saat dia ribet masak, itu wajib menggunakan cincin, jelas Bu ya? Iya. Bu, perhatikan baik-baik, dijawab dengan kompas supaya paham. Ibu setiap kali saya masak, kompornya kan dimatikan ya? Saya matikan kompornya, ibu jawab. Ketika saya matikan kompor, yang mati apanya Bu? Api. Kira-kira gasnya sudah mati belum? Bu, selama regulator ibu nggak dilepas, gasnya belum mati. Gas masih mudar-madir di sepanjang Bu nih, selang di ujung kompor kalau dilepas Bu, itu gasnya keluar. Ibu jawab. Ini yang keluar apa? Ini saya pancing api Bu. Kalau ibu pengen tahu sudah pasti apinya besar. Yang kedua pemborosan gas Bu, supaya aman, supaya aman jangan lupa gasnya dimatikan, kuncinya diputar ke atas. Selesai Bu, aman sudah. Ya. Nah ini Bu, kalau nggak dipakai cincin kan tahu lepas kayak gini. Bu, ini sekarang saya praktek ya. Nanti yang di depan. Kan ada yang lari sudah satu. Bu, aman Bu, aman ya. Santai aja. Bu, perhatikan baik-baik ya. Nih, Bu, tolong diingat-ingat ya. Bu, halo. Bu, tolong diingat-ingat omongan saya. Ketika ibu matikan kompor, yang mati apanya Bu? Api. Bu, gasnya sudah mati atau belum? Belum. Selama ini kan ibu kan ngiranya, Bu, ketika kompor sudah mati kan aman ya? Bu, padahal itu 50% belum tentu aman. Apalagi ibu paling sering mengalami kejadian ketika gas mau habis itu bau. Bu ingat, kalau gas mau habis itu bau, takutnya selangnya ada bocor. Bu, selangnya rawan bocor, selangnya di ujung mana Bu? Selangnya di ujung kompor. Nah ini coba saya bocorin dikit ya, nggak usah takut. Nih. Di depan. Bu, nih nggak usah takut ya, ini kecil kok nih. Bu, ketika ada api kayak gini, coba saya sama dengan nomornya mati nggak? Bu, caranya gimana? Caranya regulatornya di Mbah, aman Mbah, sampun Mbah.
Kasihan yang bentar. Iya, maaf, nggak apa-apa. Bu, maaf ya, tapi jangan salah paham Bu ya. Saya melakukan hal seperti ini bukan saya nakutin, bukan saya ngasih warga BRT bahaya. Saya hanya ngasih edukasi supaya kalau ibu mengalami kejadian hal seperti ini bisa menangani langsung. Bu, cara nanganinya diapakan tadi Bu? Dilepas. Tanya, Bu, saya tanya, gampang nggak? Tapi berani nggak? Nah, itu. Ya, kecil besarnya kan tergantung bocornya Bu. Bu, bahaya nggak Bu? Yang ibu lihat dengan mata kepala ibu sendiri bahaya nggak? Bahaya. Bu, pengen aman nggak? Aman. Pengen aman sementara apa pengen aman selamanya? Selamanya. Bu, didengarkan sekali lagi, kalau ibu pengen aman selamanya, nanti ibu setiap keluar rumah ya, atau setiap jemput anak sekolah jangan lupa ya, gasnya dimatikan. Terus Bu, minimal sebulan sekali dibersihkan. Apanya yang dibersihkan Bu? Selapnya. Nah, Mas kalau jemput anak sekolahnya tiap hari, berarti setiap hari ngelepas regulator Mas. Memang Bu. Tapi pertanyaannya sanggup nggak Bu kira-kira? Insya Allah. Kalau Bu, ingat. sanggup apa enggak gitu aja, nggak ada insya Allahnya. Kalau ingat. Oh berarti Mas sanggup neng ora kober ngoten. Begini, itu masalah simulasi yang saya sampaikan sudah jelas, sudah paham semuanya Bu ya. Bu, kalau sudah jelas, kalau sudah paham, ini menyingkat waktu aja Bu ya. Di sini saya mau yang terakhir yaitu sesi informasi. Tolong Ibu ingat-ingat informasi yang saya sampaikan supaya Ibu tidak ketinggalan informasinya. Mas, informasinya mengenai apa kok sepertinya penting banget. Memang penting Bu. Jadi informasi ini ya, informasi yang mau saya sampaikan ini mengenai tentang program wacana yang akan dilaksanakan serentak se Kalimantan Timur Bu. Nah, program wacana ini, ingat, program wacana yang saya sampaikan ini Bu, diperuntukkan untuk masyarakat yang sampai sekarang masih menggunakan perangkat selang yang tidak berkredibilitas. Artinya yang tidak layak pakai itu dianjurkan untuk segera berganti ke perangkat selang yang jauh lebih aman, seperti selang biogas. Tolong ingat namanya sama ciri-cirinya. Selang apa tadi saya bilang Bu? Biogas. Nah Bu, untuk selang biogas itu sendiri, satu, Ibu kalau beli jangan beli lewat online. Karena Bu, banyak sekarang kan zaman sudah canggih ya. Bu, tapi minta tolong jangan tertipu, jangan beli lewat online. Nanti Ibu belinya langsung ke toko-toko. Yang kedua Bu, selang biogas itu ciri-cirinya cuma satu. Warnanya mirip tabung yang ukuran 5 kilo. Berarti selangnya warnanya Hijau. Pink. ini 3 kilo Bu. Yang 5 kilo itu berarti pink ya. Bu, terus Bu, selangnya itu berat Bu. Berat, tebel. Selain berat dan tebel, dikit-dikit ya, selangnya itu maaf Bu, selangnya itu besar, panjang, keras. Nah, supaya tidak terjadi salah paham ya Bu ya, saya kasih tahu contoh selangnya ya. Iya, di luar. Oh, kayak gitu nah. Bu, selang apa tadi namanya? Biogas. Nah, perhatikan, Bu, selangnya warnanya pink ya. Terus Bu, di sepanjang selang biogas ini kan ada tanda warna putih ya. Bu, ini bukan tanda warna putih, ini bukan apa? Ini di dalam warna putih Bu, ini ada tulisannya. Ya, ada label SNI sama ada kode produksinya. Terus Bu, kalau Ibu sudah pakai selang biogas, perhatikan baik-baik. Ibu tidak perlu lagi ribet ngelepas regulator. Tidak perlu lagi ribet mematikan aliran gas. Karena Bu, gasnya yang mengendalikan itu bukan regulator, justru selang biogas Bu. Ya. Nah, coba saya tanya, yang masih pakai selang yang ada besinya angkat tangan Bu. Bu, ini 4 tahun yang lalu Bu, selang yang ada besinya ya, ini sudah nggak boleh dipakai. Ya, sama Menteri Perdagangan Indonesia sudah dimusnahkan. Mas, kenapa? Tujuannya gini Bu, biar tidak ada warga yang menggunakan. Yang kedua, biar tidak ada pedagang yang memperjualbelikan. Alasannya satu, ini kalau misalkan dipisah Bu, selangnya ini tipis Bu, tipis kecil. Makanya Bu, saya praktek pakai ini aja, saya nggak berani. Takutnya kebakar Bu. Soalnya ini selangnya tipis banget. Nih Bu, yang di depan saya coba lah. Ibu yang di rumah masih pakai selang ini ya? Masih Bu, berarti juga dipegang. Bu, ini kalau besinya dipisah dari selang, tipis. Coba Ibu pegang, berarti pegang. Tipis nggak? Kecil ya? Nah, sekarang Ibu pegang selang saya. Besar begitu. Bu, kedepannya kalau Ibu mau beli selang baru, Bu ingat omong saya ya, jangan bilang selang kompor gas. Kalau Ibu bilang selang kompor gas, nanti Ibu dikasih pilihan, Bu mau yang warna hitam atau mau yang warna oranye, jangan. Ibu tinggal bilang aja selang biogas, jelas ya? Warnanya cuma satu berarti, satu pink.
Biogas. Bu, kata teman saya yang kerja di pabrik selang biogas katanya sih aman Bu. Saya kurang paham amannya seperti apa. Makanya Bu, setahu saya yang namanya aman itu kan perlu pembuktian Bu ya. Ini saya buktikan, saya praktekkan, nanti Ibu nilai sendiri ya. Nanti amannya seperti apa nanti dinilai sendiri aja. Bu, cuman minta tolong Bu, satu orang maju ke depan bantu saya praktek Bu. Siapa yang mau maju Bu? Ayo Mbak Titi. Bu, sambil selang biogasnya di bawah. Bu, sini Bu, sini. Lihat. Bu, maaf Bu. Oh, Bu Titin gitu. Bu, Mriki, perhatikan baik-baik. Ini kalau sudah punya, ini Bu ngeliat ya. Bu, ada tanda warna merahnya ya. Bu, kalau ini kan ada tanda warna merah, di sini kan nggak ada. Nah, ini Bu cuma sebuah tanda. Kalau masyarakat Indonesia sudah punya, itu masanya jangan sampai terbalik. Yang ada tanda warna merahnya Bu, ini nanti masanya di ujung regulator. Bu, saya ulangin. Yang ada tanda warna merahnya masanya di ujung regulator atau di ujung gas, jelas nggak? Bu, yang tidak ada warnanya masanya di ujung kompor. Bu, saya kan dapat informasi dari teman saya kalau selang ini kan aman ya. Makanya Bu, ini saya coba, ini saya iris Bu, saya potong. Ya besar, lumayan besar Bu ya lubangnya ya. Bu, ini yang bocor saya taruh di ujung kompor. Nah, ini pakai cincin nanti. tetap pakai Bu, tetap pakai. Ini kan cuma praktek. Bentar dulu Bu Titin. Bu, gini Bu Titin, ini kan bocor Bu. Ya, ini kan yang kenapa saya perlu satu orang? Bu, karena harus ada. Bukan gini. Bu, yang satu orang yang bagian masang regulator, yang satu orang yang nutup yang bocor. Nah, pertanyaan saya Bu Titin mau yang mana? Ya wes. Iya. Bu, itu kan jarumnya masih off. Ya, dikebawakan sampai jarumnya on. Kebawahin Bu. Dinyalakan regulatornya. Sampai jarumnya naik Bu Titin. Ke bawah. Lah, sudah naik jarumnya? Bu, kalau jarum sudah naik, artinya gasnya sudah Ingat, yang ada warna merahnya, masanya di ujung rego, dan ada warnanya di ujung kompor, jelas ya? Bu Titin coba dinyalakan. Biar Bu, nggak usah jauh-jauh, sini aja udah. Bu, api kompor saya nyala ya. Kalau api kompor nyala berarti gasnya juga nyala. Yang kedua kan Ibu ngeliat kalau setelah saya sobek, logikanya seperti ini Bu. Di saat kompor nyala, jemur saya tiba-tiba saya lepas, gasnya keluar nggak? Bu, kompor nyala nih. Api kompor nyala, gas saya kan nyala. Kalau jempol saya tiba-tiba saya lepas, gasnya keluar nggak Bu? Kok enggak sih? Bu, gas nyala kalau gas ketemu api nyamber nggak? Bu, jangan lari ya Bu. Lari ya Mbak. Bu, jangan nggak usah. Bu, 1, 2. Ibu, dijawab meledak nggak? Bu, jawab nyamber atau mati? Bu, kalau bilang mati mukanya jangan ke arah saya Bu. Nih, sekarang sama Bu Titin regulatornya sudah dilepas belum? Bu Titin dilihat jarumnya masih naik nggak? Masih naik. Kompornya sudah dimatikan belum? Berarti yang mati apanya? Nggak usah Bu. Berarti yang mati apanya? Apinya mati, aliran gasnya juga ikut mati. Maksudnya gimana Mas nih? Kalau Ibu sudah pakai selang biogas, ketika ada yang bocor, mau bocor besar, mau bocor kecil Bu, secara otomatis aliran gasnya mati sendiri. Kok bisa Mas? Karena selang ini sudah dilengkapi dengan yang namanya sensor anti ledak. Jadi kalau ada yang bocor Bu, bukan malah nyamber, malah secara otomatis gasnya mati sendiri. Bu, mau bocornya kecil, mau bocornya besar, kalau udah bocor ya, Ibu mau nyalakan nomornya, Bu, gak bakal mau nyala. Ibu nih, 3 kali lebaran nyalakan nomor kayak gini gak bakal nyala. Ya, Bu, mau dibanting pakai api, tetap kompornya gak bakal mau nyala. Kenapa Mas? Karena terdeteksi selangnya ada yang bocor. Mas, supaya nyala gimana? Gampang Bu, solusinya yang bocor ini dipotong. Nah, tapi gini Bu, solusi motongnya jangan langsung dipotong ya. Bu, Titin juga sama dengan dulu. Gak usah dilepas, putar aja ke atas. Nah, terus Bu, ya gak apa-apa, tahan aja. Terus Bu, ini dilepas, ya. Terus dipotong. Nah Bu, ini anggap saja selangnya sudah saya potong ya. Soalnya kalau saya potong beneran Bu. Nah, ini saya bantu lagi ya. Nah, terus Bu Titin dinyalakan lagi sampai jarumnya naik. Nah, sekali lagi Bu, jangan sampai terbalik ya. Nih, yang ada warna merahnya ya di ujung rego. Bu Titin dinyalakan sekali lagi.
Nah, Bu, kalau selangnya tidak ada yang bocor sedikit pun, jadi apinya nyala lagi, Bu. Nah, ketika ada bocor, secara otomatis gasnya langsung mati. Ya, Bu, jelas, Bu? Jelas. Aman nggak? Lebih aman mana selang biogas sama selangnya di rumah? Biogas. Bu, seaman apapun minta tolong pesan saya satu, jangan sampai penasaran terus dipraktekkan sama selangnya di rumah, jangan ya. Bu, selang apa tadi namanya? Biogas. Acara sudah selesai, karena saya sudah dibantu, minta tolong diapresiasi. Bu, tepuk tangan buat Bu Titinya, Bu ya. Bu, nggak usah. Ini bonus buat Ibu. Bagi-bagi.